Selamat sore, perkenalkan saya SRM 3 Girsang dengan nomor NIM 20 10 10 50 3374. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk dari manajemen risiko dengan judul manajemen lini dan jenis risiko utama yang dihadapi sebuah perusahaan dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Noto Susanto, SEMM. Manajemen lini memainkan peran penting dalam manajemen risiko perusahaan. Hal ini karena manajemen lini atau unit-unit lini memiliki kontak-kontak terdekat dengan para pelanggan dan pemasok, sehingga efektivitas mereka dalam mengatasi permasalahan risiko bukan hanya akan berdampak pada pengurangan potensi kerugian, tetapi juga pada reputasi perusahaan secara keseluruhan. Oleh karenanya, penting sekali agar para manajer lini yang mengejar bisnis baru dan peluang bertumbuh itu menyelaraskan strategi bisnis mereka dengan keseluruhan kebijakan risiko perusahaan, yaitu melalui pola integrasi ERM yang sehat dan baik. Permasalahan-permasalahan risiko yang dihadapi oleh manajemen lini dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, ada hubungan antara fungsi lini dan fungsi risiko. Dalam hubungan ini, yang harmonis antara manajemen lini dan manajemen risiko adalah merupakan prasyarat utama bagi suksesnya keseluruhan bisnis dan budaya risiko. Tantangan bagi perusahaan adalah membuat fungsi risiko independen tanpa menciptakan hubungan berlawanan antara unit-unit lini dan risiko. Agar berhasil dengan baik, program manajemen risiko perusahaan membutuhkan hubungan yang sehat. Dan menurut James Lamb, ada 3 model hubungan organisasi antara manajemen risiko dan manajemen lini, yaitu sebagai berikut. A. Penyerangan versus pertahanan. Dalam model ini, unit bisnis fokus pada maksimalisasi pendapatan dan manajemen risiko berfokus pada minimalisasi kerugian. Kalau hubungan semacam ini adalah tidak produktif karena memiliki sasaran yang berlawanan satu dengan yang lainnya, sehingga berpotensi bahaya. Oleh karenanya, pola ini tidak disarankan untuk digunakan. B. Ada kebijakan dan pembuatan kebijakan. Dalam hubungan ini, model kebijakan dan pembuatan kebijakan adalah seperti pemerintah dan warga negara. Maksudnya adalah manajemen risiko berfungsi sebagai pembuat hukum atau terkadang bertindak sebagai penegak hukum, sedangkan fungsi lini memiliki otonomi penuh operasi sepanjang mereka tidak melanggar suatu kebijakan manajemen risiko. C. Ada kemitraan. Dengan model kemitraan ini, manajemen risiko sepenuhnya terintegrasi ke dalam bisnis. Personel manajemen lini dan risiko bekerja sama untuk membahas wacana risiko atau hasil, bukan hanya saat timbulnya permasalahan, tetapi juga pada awal proses bisnis saat masih dilakukan pengembangan produk dan keputusan penetapan harga atau investasi yang sedang dibuat. Hubungan antara fungsi lini dan risiko menjadi lebih seperti klien dan konsultan. Nomor 2, ada berbagai hambatan dalam menyelaraskan hubungan manajemen risiko dan lini. Hubungan yang harmonis antara manajemen lini dan manajemen risiko adalah merupakan syarat utama bagi suksesnya keseluruhan bisnis dan budaya risiko. Dan tantangan yang mungkin terjadi, itu yang pertama, ada resolusi konflik, yang kedua ada manajemen risiko atau manajemen lini, yang ketiga ada penyelarasan insentif, yang keempat ada pengukuran risiko non-finansial. Ketiga, berbagai solusi yang ditawarkan agar bisnis tidak berisiko. Hubungan antara manajemen risiko dan manajemen lini adalah sebuah faktor kritis terhadap keberhasilan pelaksanaan banyak program ARM. Program ERM harus berupaya mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam progres manajemen bisnis. Artinya, melibatkan kedua fungsi tersebut dalam berbagai hal tersebut. Di bawah ini termasuk: pertama, ada strategi dan perencanaan bisnis. Kedua, ada pengembangan produk dan pengembangan bisnis baru. Yang ketiga, ada penentuan harga produk. Yang keempat, ada pengukuran kinerja bisnis. 3. Mengukur risiko dalam bisnis. Berikut ini ada beberapa jenis risiko utama yang dihadapi dalam sebuah bisnis, yaitu ada risiko strategi, kedua ada risiko kepatuhan, yang ketiga ada risiko operasional, yang keempat ada risiko finansial, yang kelima ada risiko reputasional. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini, manajemen lini dan pengelolaan risiko jajaran organisasi yang berhubungan secara langsung dengan bidang operasional, karenanya mereka mempunyai tingkat kepekaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jajaran manajemen lainnya. Pengelolaan risiko pada suatu usaha adalah suatu keharusan, terutama di zaman sekarang di saat semua berubah dengan cepat. Jika tidak bisa mengelola risiko dengan benar,
bisa dipastikan bahwa bisnis dalam bahaya. Menjadi adaptif terhadap perusahaan juga merupakan salah satu solusi terhadap perubahan yang terjadi. Dan ini yang akan membedakan apakah perusahaan berdampak negatif atau positif pada bisnis yang sedang kita jalankan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat sore.